Ada tugas ya? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Izzah Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Trius Priyatno MAG. Hari ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. Untuk lembaga pendidikan Islamnya sendiri akan saya bahas lebih spesifik lagi, yaitu tentang surau, mionasah, pondok pesantren, dan madrasah. Dan yang akan saya bahas ini yaitu mengenai sejarah sebelum adanya lembaga pendidikan Islam, saat munculnya lembaga pendidikan Islam, dan setelah adanya lembaga pendidikan Islam. Jadi masanya itu sebelum, saat muncul, dan setelah ada atau zaman sekarang ini. Pertama yaitu sejarah sebelum adanya lembaga pendidikan Islam. Oke, sebelum adanya atau sebelum munculnya lembaga pendidikan Islam di Nusantara, di Indonesia ini sudah ada kegiatan belajar mengajar, tetapi memang belum seresmi saat muncul lembaga pendidikan Islam itu. Contohnya seperti di surau. Surau ini berada di Minangkabau, dan di surau itu ditempati oleh pelajar laki-laki yang hanya mempelajari tentang adat. Selain mempelajari tentang adat, mereka juga berbincang dan tidur bersama komunitas. Jadi bisa dibuat tidur juga di surau ini. Kemudian di Meonasah. Meonasah ini berada di Aceh, dan sebelum adanya lembaga pendidikan Islam ini, Meonasah itu digunakan untuk seperti balai desa, jadi untuk kumpul masyarakat, bermusyawarah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu sejarah atau mulai munculnya lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Pastinya di zaman ini itu lembaga pendidikan yang dulu itu lebih berkembang, contohnya seperti surau dan meonasah. Yang awalnya surau itu hanya mempelajari tentang adat. Di zaman ini surau mulai mempelajari tentang agama. Contohnya seperti mempelajari rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Kemudian meonasah sendiri yang awalnya itu hanya digunakan sebagai tempat kumpul masyarakat, tempat bermusyawarah. Di zaman ini meonasah itu juga mulai digunakan untuk belajar agama Islam. Contohnya seperti mulai belajar menulis Arab, belajar akhlak, dan sebagainya. Dan di masa ini itu juga mulai muncul pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren di sini itu masih menggunakan metode pembelajaran yang tradisional atau memakai metode salafiyah atau kitab kuning. Karena di sini memang pondok pesantren itu sangat menganut kiai atau ulama yang pembelajarannya memang dari metode tradisional itu. Kemudian yang ketiga yaitu zaman setelah adanya lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Pastinya di zaman ini itu lebih berkembang lagi dari zaman-zaman sebelumnya. Contohnya yang awalnya surau dan meonasah itu digunakan sebagai pusat pendidikan atau tempat belajar mengajar. Di zaman ini surau dan meonasah sudah tidak lagi digunakan sebagai pusat pendidikan, melainkan digunakan sebagai tempat beribadah. Contohnya seperti sholat dan sebagainya. Dan di meonasah itu digunakan untuk acara-acara keagamaan seperti itu. Dan di zaman ini pondok pesantren juga sudah ada yang sudah tidak lagi memakai metode tradisional. Ya, beberapa yang tetap ada, tetapi di zaman ini sudah mulai digabung dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Contohnya seperti ilmu teknologi, ilmu sains, dan sebagainya. Intinya semakin berkembang. Dan di pondok pesantren ini juga banyak yang mencampuri kurikulum baru atau mulai munculnya madrasah. Nah, di zaman ini itu madrasah mulai muncul di awal abad 20. Oke, dan saya mohon maaf, sebenarnya madrasah ini juga ada di zaman yang bersamaan dari
zaman sebelum ini. Jadi intinya di zaman yang kedua tadi sudah ada, tetapi memang madrasahnya itu juga masih belum semodern di zaman ini. Di zaman yang kedua tadi, misalnya madrasah itu masih menggunakan sistem diniyah seperti itu. Dah di zaman ini madrasah itu juga mulai menggunakan sistem modern dan kurikulumnya itu sudah diakui oleh negara. Oke, jadi seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan saya dari awal hingga barusan tadi, itu memang lembaga pendidikan Islam di Nusantara pastinya memiliki sejarah dan dinamika. Contohnya yang di awal surau dan munasah itu hanya digunakan sebagai belajar adat, kemudian berkembang lagi mulai digunakan untuk belajar agama, menekuni agama dan sebagainya. Kemudian mulai muncul pondok pesantren, mulai muncul madrasah, dan di zaman sekarang atau zaman yang lebih modern lagi, munasah dan surau malah tidak digunakan sebagai pusat pendidikan, melainkan digunakan untuk tempat-tempat beribadah. Dan pondok pesantren serta madrasah pastinya juga menjadi lembaga pendidikan yang lebih modern. Contohnya seperti adanya MI, MTS itu yang di madrasah. Di pondok pesantren sudah tidak hanya menggunakan metode tradisional atau salafiyah itu, tetapi pastinya menggunakan metode-metode modern yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.